Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali lagi kita pada pagi ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan lagi terlebih khusus bagi kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mulailah dari hati. Yesus berjalan keliling menyusur daerah Danau Galilea, menyusuri pantai naik perahu sambil mengajar, naik ke bukit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dasar dari pelayanan Yesus bukan untuk mendapatkan upah, gaji, atau mencari popularitas, tetapi semua itu dilakukannya karena belas kasihan di dalam hatinya. Dari pelayanannya yang dilakukannya, Yesus mengajar kita tentang belas kasihan dengan kualitas yang unggul, bukan kualitas pelayanan seperti seorang imam dalam Lukas 10 ayat 31, yang dapat juga berarti pemimpin agama, kepala atau koordinator kegiatan ibadah, kepala rumah tangga seperti ayah, yaitu penanggung jawab keluarga yang kehilangan sense of reality dengan mencari-cari alasan untuk menghindar dan untuk tidak berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kualitas pelayanan seperti ini membutuhkan penyertaan belas kasihan yang membuka hati. Itu berarti tidak mengeraskan hati pada situasi dan kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan, harus bertindak, mengulurkan tangan, dan bukan hanya banyak bicara, sampai dapat memberikan dan merawat hingga mengevaluasi belas kasihan tersebut dengan penuh rasa cinta. Benar, bukti hasilnya adalah yang terbaik, sehingga ada kesaksian untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari pelayanan kita. Mungkin sulit bagi kita, tapi inilah ya kualitas pelayanan yang merupakan pernyataan belas kasihan yang Yesus ingin kita lakukan. Dan jika kita melakukan, pasti kita sangat menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Ada 3 poin yang akan kita bahas bersama pada pagi ini. Yang pertama, hati yang melayani. Yesus sadar dan tahu bahwa Dia diutus ke dalam dunia ini untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri merupakan teladan utama sebagai orang yang menunjukkan kebesaran sejati. Dia yang adalah Mesias dari Allah. Anak manusia bisa saja menunjukkan haknya untuk dilayani oleh manusia. Dia datang justru untuk melayani dan memberikan nyawanya pula bagi umat manusia. Tebusan, kata yang penting, ini merupakan istilah yang umum
dalam masyarakat Yunani pada zaman Yesus, di mana istilah ini dipakai untuk mengacu kepada harga yang harus dibayar untuk membebaskan seorang budak. Inilah harga yang dituntut oleh Allah yang kudus agar keadilan bisa terpenuhi dalam pengampunan dosa. Sebagai hasil dari pembayaran ini, orang percaya itu dibebaskan dari dosa dan jerat iblis. Mulai dari hati, Yesus adalah figur yang baik, kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa dan pelanggaran manusia. Dia datang yang seharusnya dia itu dilayani oleh kita manusia, tetapi dia datang melayani. Dia merendahkan dirinya untuk bagi kita, karena dia mau kita hidup dalam sukacita, melayani dengan hati yang tulus. Kita melihat teladan yang dilakukan oleh Yesus sangat luar biasa. Hati yang melayani itu terjadi dalam dirinya. Yang kedua, hati yang mengasihi. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Ketika melihat banyak orang yang tampak lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bisa dibayangkan menderitanya bila ada domba tak bergembala. Ia pasti akan kelaparan dan kehausan karena kekurangan makanan dan air. Pastilah ia juga dalam bahaya jika ada binatang buas hendak menerkamnya, karena ia tak memiliki pembela yang melindunginya. Domba tak bergembala itu ibarat berada di ujung tanduk. Demikian juga jiwa manusia akan tersesat jika mereka terpisah dari gembala yang baik. Sebaliknya, bila kita berada di dekat gembala yang baik ini, kita akan merasa aman dan tenang. Ini seperti yang dialami Daud, dan ia berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 2-4. Di dunia ini manusia takkan menemukan kasih seperti kasih Tuhan, karena manusia umumnya egois dan tidak peduli terhadap sesama. Seperti sikap kasih ketika Allah menanyakan keberadaan Habel adiknya. Ia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kejadian 4 ayat 9. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban dan punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Maukah kita berkorban waktu, tenaga, dan juga materi untuk berkorban, untuk mengabarkan Injil kepada mereka sehingga mereka diselamatkan dan bertemu gembala yang baik itu? Tuhan pun mencari ketika Ia berencana memusnahkan Yerusalem, karena Yerusalem dipenuhi perbuatan-perbuatan dosa yang menjijikkan, dengan berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Yeskel 22 ayat 30. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai hati penuh belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Sayangnya belum semua orang Kristen mempunyai beban ini. Yesus yaitu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, yaitu empati yang timbul dari dalam hati Yesus untuk menolong orang banyak itu. Matius 9 ayat 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Marilah kita sebagai umat yang sudah dipanggil Tuhan memiliki hati yang mengasihi atas orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atas orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita di sekitar kita.
mulai dari hati kita yang mengasihi. Marilah kita menuntun orang, membimbing orang kepada jalan yang benar. Dan marilah kita menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki hati yang melayani, jikalau kita memiliki hati yang mengasihi, maka kita harus memulai semuanya itu dari diri kita sendiri. Pada poin yang ketiga, transformasi atau perubahan dari dalam hati kita terlebih dahulu. Transformasi artinya sebuah proses perubahan. Jadi mulai dari diri kita terlebih dahulu harus memiliki perubahan, yaitu harus semangat yang timbul dari dalam hati kita, yang harus menerus mau melayani Tuhan. Dan marilah kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, mulailah dari hati kita harus memiliki hati yang melayani dan hati yang mengasihi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang masih terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Marilah kita membimbing mereka ke jalan yang benar, dan hidup mereka biarlah hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Itu yang diperlukan Tuhan, itu yang dibutuhkan Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Mulailah dari diri kita menjadi contoh yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap mulai dari hati kami, yaitu memiliki hati yang melayani, memiliki hati yang mengasihi, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengar dan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biar campur tangan Tuhan yang akan terus bersama dengan kami. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertailah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.